Halo, halo Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan, Bicara Asik Psikologi ala Berbinar. Gak kerasa kita udah di episode ke-14, di mana hari ini kita bakal ngobrolin apapun yang berkaitan dengan dunia psikologi. Sebelumnya mungkin kurang afdol nih, kalau dari aku belum perkenalan. Nah, teman-teman Sobat Binar, perkenalkan saya Aziza, dan di sini aku ditemani oleh Kak Rara. Halo Kak Rara. Halo Kak Jija. Oke. Nah, tentunya di sini tadi udah perkenalan nih dari aku dan Kak Rara. Dan di sini juga kita akan ditemani oleh narasumber yang tentunya nggak kalah keren ya Kak Rara. Ya bener banget. Nah, narasumbernya kali ini yaitu spesial banget buat teman-teman yang ada di sini. Kita akan menjelajahi topik menarik bersama Pak Johannes. Nah, selamat datang Pak Johannes. Ya, selamat petang, Mbak Sarah, Mbak Aziza ya. Oke, gimana Pak Johannes kabarnya hari ini Pak? Atas restunya sehat. Gimana? Oke, Teman-teman sehat juga kan? sehat. Iya, Sehat pasti juga. sehat banget dong Pak Johannes. Oke, mungkin karena tadi dari Kak Rara dan aku udah perkenalan nih sama Sobat Binar, mungkin dari Pak Johannes boleh perkenalan juga ke Sobat Binar semuanya. Ya. Saya sekarang hari ini aktifnya sebagai Direktur Operasional di CV Bahtera Narapati. Jadi ya itu aja sih mungkin ya. Kalau sebelumnya masih di HR manajernya Transcon Indonesia, sekarang sudah coba jalanin usaha sendiri. Wih, keren banget tuh Kak Keren banget Johannes. ya, bener. Banget. Oke, baik. Karena kita udah kenalan juga sama Pak Johannes yang ternyata keren banget ya Kak Rara. Betul Yang sekali. enggak juga sih, banyak yang lebih keren. Udah punya satu sendiri dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin karena teman-teman Sobat Binar udah nggak sabar banget untuk episode kita pada hari ini, kita langsung aja masuk ke bisikan kita pada hari ini. Nah, di episode ke-14 ini kita akan membahas seputar topik yang sering banget kita jumpai. Mungkin teman-teman juga di sini udah sering banget mendengar kata AI atau kecerdasan buatan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang implementasi kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen sumber daya manusia. Benar banget nih, Nah, Sobat Biar pasti penasaran banget kan, apakah benar semakin mendunianya AI sehingga dapat mempengaruhi bagaimana manusia bekerja di kehidupan saat ini. Salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia yang biasanya dilakukan oleh HR sendiri. Nah, semuanya akan kita bahas di bisikan episode ke-14 kali ini nih, teman-teman. Yang tentunya bersama psikolog yang menguasai di bidangnya yaitu Pak Johannes. Oh, sebenarnya mohon maaf saya lulusan sedikit ya. Saya bukan psikolog loh ya. Saya Oh cuma iya. psikologi. Iya. Ya. oke. Baik, karena Sobat Binar udah mulai kepo nih terkait tema kita pada hari ini, mungkin aku izin memulai dengan pertanyaan pertama kepada Pak Johannes. Nah, menurut Pak Johannes, bagaimana sih kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam proses rekrutmen atau seleksi karyawan dan seleksi karyawan? Kalau yang saya pahami ya, jadi di Transcon itu ownernya itu adik kelasnya Elon Musk. Dia itu kalau ngobrol tentang AI itu agak kritis gitu ya kalau ngomong tentang AI. Jadi AI itu bukan yang mungkin sedikit teman-teman apa ya eh, dimaknai lagi AI itu mungkin berbeda yang dipahami. Jadi AI itu semacam pola berpikir yang sistematis dari banyak data, langsung dia akan mengambil sebuah kesimpulan tertentu gitu. Itu AI. Nah, kalau di rekrutmen dan seleksi mungkin bisa, tapi
perlu bank data yang sangat luar biasa, dan itu pasti akan susah, karena contoh deh, kayak saya mungkin karena saya cuma sarjana psikologi ya, jadi kedalaman kedalaman saya tentang ilmu mungkin masih tek dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita mau integrasikan saja dengan sistem gitu, itu bukan AI. Jadi misalnya kayak hasil Papikostik, hasil DISC, dengan habis gitu Pauli, atau tes kecerdasan lain misalnya apa, EAS ya misalnya, atau IST, atau apapun lah ya yang teman-teman lebih biasa atau familiar pakai, lalu hasilnya diintegrasikan, itu bukan AI, itu cuma sistem biasa, itu bukan AI. Nah, eh, sehingga ketika cuman itu mengintegrasikan lalu mengambil sebuah kesimpulan, itu jumping conclusion, nanti endingnya pasti nggak akan tepat, karena alat tes pun yang saya pahami tidak ada alat tes yang cross culture, yang lintas budaya, itu pemahaman saya tidak ada. Itu cuman adaptasi doang. Nah, kalau adaptasi itu berarti kan harus dengan norma yang baru normalnya, harusnya idealnya. Tapi kan di hari ini itu tidak banyak yang mau riset, keluarin duit lebih banyak untuk penormaan baru itu. Pertanyaan sederhana deh, apakah DISC masih valid? Apakah Papikosti masih valid di Indonesia? Itu yang berani jawab ya luar biasa. Kalau buat saya masih perlu diperdalam lagi, dan itu nggak bisa sederhana dengan AI. Jadi kalau saya masih harus lengkapi dengan tes grafis. Tes grafis itu psikolog, sama-sama lulusan UNER-nya, hasilnya bisa beda loh interpretasinya. Terus AI gimana jalannya bisa masuk gitu. Nah, kalau seandainya mau dimasukkan, berarti kalau AI itu kan 5 tambah 5 ya 10 gitu. 6 tambah 4 ya 10. 7 tambah 3 ya 10. Mau gimana pun juga hasilnya 10 gitu. Nah, kalau masukkan dalam konteks ini untuk manusia, itu saya rasa agak belum mungkin belum bisa. Bukan nggak bisa ya, mungkin belum bisa. Tapi kalau memang sudah bisa, nah itu berarti memang benar-benar keren nanti. Psikolog itu nggak laku sudah nanti itu semua. Semuanya AI semua. Gitu mungkin ya. Oke, berarti untuk IA yang masuk ke dunia psikologi terkait rekrutmen dan seleksi karyawan itu masih belum bisa dipastikan gitu ya Mas, karena kan psikologi sendiri ini kan membahas tentang manusia yang sangat kompleks begitu ya. Jadi maksudnya dari psikolog 1 dan 2 saja itu masih bisa memiliki perbedaan dalam interpretasi dari alat-alat tes psikologinya, apalagi untuk AI sendiri. Mungkin juga kalau mau ada pun menurut Pak Johannes berarti itu membutuhkan bank data yang sangat besar begitu ya Pak? Ya, karena Oke, manusia itu kompleks banget. Betul. mungkin dari Kak, hmm, oke, mungkin dari Kak Rara. Ya, mungkin Pak Johannes tadi masih mau bicara, bisa langsung dijelasin aja. Oh iya, baik Pak. Mohon maaf terpotong. Ya woles saja. Panggil kakak nggak apa-apa juga. Nggak perlu Pak. Dan cuman apa namanya, kalau di AI itu kalau ngomongin manusia, eh, beda dengan data pada umumnya. Jadi kalau data, misal gini ya, AI itu kan bisa juga untuk deteksi penipuan. Misalnya kita mau ngomongin apa, investasi apa gitu ya, kita pakai grafis, datanya pakai tabel, datanya apa gitu, angka itu bisa kelacak apakah datanya itu anomali atau tidak. Nah, tapi kalau manusia itu agak susah. Misalnya nih, teorinya kalau lirik kiri itu berarti recall, kalau lirik kanan itu berarti mikir gitu ya. Terus kalau AI otomatis saja ketika kita
kebetulan ada suara, tapi nggak kedetek tuh ya, ada suara di sebelah kanan, krak-krak gitu. Terus kita ngelirik kanan, oh dia nipu nih, berarti ngayal, dia mikir itu celaka. Ya, eh, ya gitu sih kalau kalau ngomong AI itu buat rekrutmen sama seleksi, bukan, lebih tepatnya bukan aktivitas rekrutmen atau seleksinya ya, tapi lebih ke ketika dia digunakan langsung berhadapan dengan manusianya, konteks yang diukur adalah manusianya, itu agak susah, kompleks. Tapi kalau eh, teknologi itu membantu dalam konteks sistematika proses rekrutmen atau seleksinya, itu sangat bisa. Jadi kayak misalnya program screening gitu ya. Screening itu kan itu sistem ya, tapi itu buat saya bukan AI. Jadi ketika Anda kirim CV gitu, CV-nya langsung kedetek tuh. Eh, pendidikan terakhir kapan, terus dia langsung kalkulit kira-kira sampai pengalamannya berapa lama, masuk enggak masuk, masuk gugur, itu bukan AI buat saya. Gitu. Oke, siap Kak Johannes nih. Tadi ngomongin tentang rekrutmen nih Kak Johannes. Nah, kalau dari Kak Johannes sendiri, ada nggak sih keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan AI yang sekarang kita naik satu tingkat, yang tadinya rekrutmen, kita masuk nih ke manajemen kinerja karyawan. Jadi, apakah AI ini akan membantu manajemen kinerja karyawan selama pekerjaannya kayak gitu? Nah, kalau ke manajemen kinerja karyawan itu masih lebih bisa kalau buat saya ya, karena yang diukur bukan manusia, yang diukur itu ada substansi tertentu. Jadi misalnya apa nih, ngomongin kinerja karyawan paling sederhana, katakan kedisiplinan ya, kondisinya mereka dari kehadiran aja misalnya. Dia sakit berapa kali dalam setahun, terus dia telat berapa kali dalam setahun, terus dia langsung mengkalkulat itu, menerjemahkan dalam arti apa, itu sangat bisa dan akan sangat bantu tuh. Ya, Oke, berarti memang jika AI-nya masuk ke suatu sistem itu baru bisa gitu ya, Pak. Kalau kerjanya berhadapan langsung. diukur. Jadi kalau kalau ngomong rekrutmen sama seleksi itu kan murni yang diukur kompleks ya, Betul-betul. kompleks banget. Jadi informasinya, datanya itu agak susah. Tapi kalau yang diukur itu jelas substansinya, itu gampang. AI itu akan sangat membantu. Jadi contoh kayak mesin deh. Mesin dalam satu line, misalnya line sepanjang apapun ya, selama sistemnya itu masih kaitannya memper-memper. Memper itu apa ya? Mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip gitu. Mesin dalam satu line gitu, AI deteknya sederhana, mulai dari heating ya, panas, kepanasan misalnya, atau ngomongin juga dari ngomongin katakan bunyi desibel, antara motor ke motor itu bagaimana gesekannya. Dia selama sensornya masih valid atau yang input data itu valid, dia langsung akan memberikan beberapa rekomendasi titik-titik dan sampai bisa jadi dia ke actionnya. Jadi misalnya ketika overheating, tinggi suhu maksimal katakan 80 derajat Celcius, itu dia langsung stop arus listrik, itu bisa. Karena ada substansi yang diukur itu jelas. Dan varian atau apa ya, sebaran datanya itu nggak ngasal gitu loh. Kalau ngasih yang diukur manusia, substansinya nggak jelas, sebaran datanya ngasal, nah itu bank datanya itu seperti apa? Apakah bisa? Bisa, tapi Hmm. embus opo sing ngarep ngurusi itu. Itu sulit itu pasti. Itu. Ya, Oke, berarti diperlukan adanya substansi yang tepat dan sesuai gitu ya, Pak. Nah, berarti selain dibutuhkannya substansi itu, kira-kira apa apa saja tantangan terbesar dalam mengimplementasikan AI ini di bidang SDM gitu, Pak? Yang paling utama sih kalau dari AI itu jelas anu ya, bank data yang pertama itu. Yang kedua adalah alat
untuk sensornya itu, untuk mengukur itu. Jadi kalau bank datanya valid, tapi misalnya sensor, jadi misalnya kita pakai suara nih ya, pakai Google, halo Google gitu atau apalah, terus dia akan merespon kita seperti apa. Tapi kalau device kita itu tidak mampu mendengar suara kita dengan benar, meleset. Dia akan memberikan rekomendasi yang asal juga gitu. Jadi yang utama selain bank data juga sensornya jelas. Setelah itu enak sudah tinggal running. Iya paham Kak Johannes, tapi aku masih kepo nih Kak Johannes, kayak Hmm. apa sih bagian dari AI yang membantu dalam pengembangan karir dan pelatihan karyawan gitu? Kayak aku masih belum nemu nih, ternyata AI ini cukup membantu, tapi masih membantu dari segi apanya itu aku masih bingung nih Kak Johannes. Mungkin bisa dijelasin. Hmm. Kalau ke karir mungkin bisa karena ngomongin juga dengan itu ya, apa namanya, kinerja tadi ya. Jadi misalnya dari tiap pencapaian-pencapaian beberapa brand gitu, terus di collect, di compile dalam satu, itu langsung akan bisa menspot secara otomatis dari data-data yang terkumpul itu mana sih brand yang tingkat tingkat prestasinya luar biasa tanpa anomali, itu sangat membantu harusnya. Karena kalau enggak, kadang kan pengamatan manusia masih bisa kelewat ya. Kalau AI itu idealnya ketika data itu logika yang ditanamkan di sana itu sudah pas, nggak mungkin salah dia, nggak mungkin salah spot gitu. Itu akan bisa membantu untuk spesifikkan ke siapa yang kira-kira cabang mana yang baik. Nah, kalau cabang mana yang baik itu kan akan bantu juga kita untuk lebih ke HR ya, untuk kita mau develop orang-orang yang di cabang itu mau bagaimana sebagai percontohan. Mau disiapkan juga untuk menyiapkan turbulensi yang akan datang, atau mau kita pecah mereka sebagai agen perubahan di organisasi kita, atau mau bagaimana nih, itu bantu ke mereka ketika kita ada treatment ke karyawan-karyawan itu ya, otomatis karir mereka itu akan berkembang. Dan ketika kita mau treatment ke mereka, otomatis kita akan memikirkan juga ke konteks ke kemampuan mereka kan, kepelatihan mereka jadinya. Kira-kira dia udah di titik mana nih kalau misalnya kita mau eh, eksploitasi bahasa kasarnya ya di karyawan itu untuk memberikan kontribusi lebih gitu. Oke, Itu sih. berarti ya, berarti ternyata ada banyak beragam hal ya yang uh, berperan dari AI itu sendiri. Entah itu baik dari cara gimana kita mau bahkan sampai ke hal yang bisa mengeksploitasi kayak gitu. Oke, bisa next ke Kak Aziza lagi. Oke, Pak. Mungkin tadi terkait pengembangan karir dan pelatihan karyawan. Nah, menurut Pak Johannes sendiri, bagaimana si AI ini dapat meningkatkan pengalaman karyawan di tempat kerja? Dapat meningkatkan pengalaman. Hmm. Hmm, saya bingung sebenarnya kalau, karena pengalaman yang seperti apa gitu ya. Mungkin mungkin AI yang dimaksud itu lebih ke kayak anu ya, chatbot gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah kendala seperti apa mesin ini di tempat yang lain, ya dia harusnya masih bisa bantu sih. Jadi untuk pengalaman real dia tidak lakukan, tapi dia bisa punya gambaran kira-kira what to do nih ketika ada sedikit permasalahan yang memang bisa dibantu oleh AI di tempat dia berjalan. Jadi contoh kayak misalnya mesin itu ya. Mesin ini tiba-tiba misalnya mesin cetak nih. Mesin cetak kok cetakan warnanya itu
di sisi kanan pasti bleber ya. Bleber itu apa bahasa Indonesia yang bleber ya? Eh, itulah ya, pokoknya warnanya Tumpah gitu. dia tumpah gitu, berpercak gitulah. Kok mesti begini ya? Ternyata kalau dia karena baru kerja katakan setahun 2 tahun, belum begitu kaya dengan pengalaman, dia di chatbotnya AI, di situ dia tanya misalnya, kenapa ini begini, ada beberapa pilihan. Jawabannya adalah misalnya, moldingnya belum, molding minimal pemakaian maksimal molding adalah 4 tahun harus ganti misalnya, atau ada peremajaan apa print headnya atau apa gitu ya. Dia ngecek di sana, oh iya ternyata moldingnya memang belum ganti, bisa jadi di sini nih kenanya gitu. Itu mungkin maksud meningkatkan pengalaman karyawan mungkin di sana ya, itu bisa mungkin. Baik, berarti memberikan dampak positif begitu ya Pak untuk eh, membantu mencari jalan keluar mungkin ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Rara. Oke, mungkin aku mau ngasih sedikit tanggapan juga. Mungkin yang kalau misalnya kalau dari aku sendiri sih mikirnya kayak misalnya nih kayak contoh di perusahaan IT gitu nggak sih Pak Johannes? Misalnya kayak ada orang yang nggak paham tentang data, mungkin mereka bisa tanya ke ChatGPT atau ke Bard atau ke Gemini gitu untuk mengolah datanya, penggunaan Excel gitu. Jadi mereka bisa explore gitu kan di dalam AI dan otomatis ningkatin pengalamannya. Mungkin bisa kayak gitu nggak sih Pak Johannes? Sangat sangat bisa kayak gitu, karena hari gini itu siapa sih yang nggak bisa bikin website hari Hmm, ini loh ya, semua bisa bikin website. Kalau dulu itu kan eksklusif hanya untuk iya. orang-orang tertentu dan terpilih ya. Sekarang semua bisa karena yaitu ada AI, dan akses sangat mudah sekarang dibandingkan dulu. Gitu sih. Oke. Aku juga kepo nih, Kak Johannes. Kayak kan kalau sejauh ini AI itu cukup membantu ya di beberapa pekerjaan, tapi apakah ada resiko etika atau privasi gitu yang terkait dengan penggunaan AI dalam manajemen sumber daya manusia atau di sebuah perusahaan? Apakah ada beberapa perusahaan yang mungkin menentang AI atau yang ternyata AI ini nggak boleh dipergunakan secara semena-mena gitu dan gimana sih cara ngatasinnya supaya kita sebagai SDM itu enggak berlebihan dan ketergantungan sama AI ketika bekerja sebagai karyawan. Mm-mm. Ini agak susah karena AI itu kan controllingnya yang agak susah. AI itu karena bank datanya itu, siapa yang bisa memastikan bank data kita itu aman, Ah ya, itu yang agak susah yang pertama. Terus yang kedua, eh, ketika itu diduplikasi ya celaka. Kalau tadi kayak ngomong mesin ya, pabrik manapun, ini hukum hukum apa ya, yang biasa, yang normal diterapkan dimanapun itu, pabrik manapun itu yang paling haram hukumnya itu adalah nge-share mesin, terus nge-share tipe mesin, nge-share handbooknya, itu haram hukumnya, karena itu menjadi apa ya, pembocoran rahasia perusahaan, fatal akibatnya. Kompetitor jadi tahu nih kurangnya di mana, bagusnya di mana, kira-kira kalau mau duplikasi seperti apa, wah celaka. Nah, AI itu apa yang mengontrol dia untuk tidak membagikan itu ke siapapun ketika dia misalnya ke hack nih, atau ke copy nih, atau gimana lah, celaka itu. Kalau ngomong resiko di situ susah. Terus untuk membatasi siapa yang berhak dan yang boleh mengakses itu siapa, itu agak susah juga membatasi dia. oke berarti ternyata AI ini masih susah ya ditemukan solusinya karena dari AI sendiri ternyata bisa ngeduplikat dan kita sebagai uh, pemilik perusahaan ataupun karyawan juga nggak bakal bisa mengkontrol apa yang dilakukan AI gitu ya, Pak Johannes. Ya, maksudnya bisa diduplikat sama orang gitu. Oke Jadi oke. ketika, karena kan dia ngomongin logika ya,
bank data itu ngomongin logikanya. Jadi misalnya tadi 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10, dan lain sebagainya. Itu logika itu, ketika logika besar itu terhack, celaka sudah. Ya, ya. Selesai. Dan itu bisa ditiru atau bahkan dibuat lebih baik lagi ya di kompetitor seperti Oh itu. iya, mematikan usaha kita jelas. Kalau kita ngomongin tadi pabrik ya, yang saya tadi bilang haramnya itu ngomong mesin, itu sangat sangat hal yang apa, tabu itu fatal itu. Hmm. Oke, siap. Mungkin bisa next ke Kak Aziza. Oke, baik, Pak. Nah, selanjutnya dari aku sendiri juga pengen, mungkin tadi udah dibahas terkait peran si AI ini terhadap manajemen kinerja karyawan, pengembangan karir, dan pelatihan karyawan, dan lain sebagainya. Nah, dari AI sendiri, adakah peran AI ini dalam membantu pengelolaan data karyawan dan analisis kebutuhan tenaga kerja? Apakah ada nggak, Pak? Kalau pengelolaan data karyawan ya ada, ya sangat bisa, sangat membantu. Jadi tadi itu kan kalau ada substansi yang jelas itu enak. Jadi Hmm, contoh data karyawan itu kayak misalnya usia dan jenis kelamin gitu ya, demografi. Jadi ketika karyawanmu itu rata-rata usianya 48, terus kira-kira varian training yang kira-kira mereka butuhkan, trainingnya itu apa saja sih? Misalnya masa persiapan pensiun. Misalnya apalagi tuh kalau di usia 48 eh, dan lain sebagainya lah ya gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi kalau ngomong pengelolaan data karyawan ya sangat bisa mereka. Terus menganalisa kira-kira butuhnya apa ya sangat bisa, dia sangat bantu. Tapi untuk seleksi oke. itu saya nggak rekomen ya. Tapi kalau dia digunakan untuk yang lain-lain, konteksnya adalah dengan substansi yang jelas, oh sangat bantu. Tapi pertanyaan besar kembali lagi nih, siapa yang mau bikin AI dan seberapa valid itu AI-nya? Karena bank datanya butuh cukup besar dan itu costly. Hari ini masih costly. Ya, tapi Oke, kedepannya berarti terjadi gitu nggak sih? Gimana, Mbak? Jadi amin. kedepannya mungkin aja hal-hal besar bahkan kita sebagai sumber daya manusia dari cara berpikirnya juga bisa digantikan oleh AI gitu. Oh, sangat bisa. Semua hal yang repetitif itu sangat bisa diganti oleh AI. Tapi Hmm, kalau halnya itu nggak repetitif, AI agak susah karena dia berarti perlu bank data yang lebih kompleks lagi gitu. Tapi kalau repetitif, sudah manusia nggak dipakai habis ini. Kalau yang repetitif ya, jadi contoh kayak misalnya apa bagian ngetep tuh, ngetep udah nggak perlu lagi ada, otomatis. Mungkin kita ke next question ya Kak Jija. Nah, aku kepo nih, kan tadi juga kita udah ngebahas tentang yang analisis kebutuhan tenaga kerja dan kita sebagai Gen Z ini kan juga nantinya bakal jadi tenaga kerja ya Kak Johannes. Nah, kan kalau AI ini ternyata nantinya bakal bisa bersaing dengan sumber daya manusia. Nah, apa sih keterampilan yang perlu kita punya yang nantinya bisa harus kita miliki supaya dari profesional SDM itu nggak memilih AI dibanding kita. Jadi supaya kita sebagai manusia tuh nggak tergantikan oleh AI. Hmm, ya. Kalau ini rumusnya dari dulu sampai sekarang sama sih. Rumusnya sama. Jadi yang paling penting itu kita ada added value, ada nilai tambah yang lebih dari yang harusnya kita bisa berikan. Ketika ada, ya pasti akan milih kita dibandingkan AI. Trust me. Tapi kalau enggak, ya lebih milih AI karena kalau manusia itu demanding. Kalau AI itu nggak demanding, kalau manusia demanding. Konteks demanding misalnya saya invest nih AI katakan 200 juta gitu untuk AI. Sudah
selama konteksnya masih sama, dia nggak akan butuh apa-apa lagi. Tapi kalau manusia, sebulan gajinya katakan hari ini 5 juta gitu. Apakah tahun depan masih mau 5 juta? Nggak jelas. Katakan tahun ini dia 5 juta mau, tapi asuransinya cuma BPJS gitu. Tahun depan dia sudah punya anak, tahu anaknya servisnya BPJS kurang sempurna, mintanya asuransi eksternal. Lalu nambah lagi demanding. Jadi kalau di manusia itu sih mengakalinya harus dengan ada nilai tambah yang membedakan dia dengan manusia yang lain atau AI. Kalau mau masih dipakai ya. Keterampilannya apa? Banyak. Nggak harus pada konteks kebidangan. Jadi kayak saya orang psikologi. Ya saya, apakah saya nggak perlu belajar hukum? Ya saya perlu belajar hukum. Terus apa kaitannya sama perizinan? Ya saya juga harus belajar perizinan kalau masih mau hidup. Terus apa nggak belajar bisnis prosesnya untuk operasional, untuk mesin produksinya bagaimana? Ya harus belajar juga. Kalau enggak, terus gimana caranya aku bisa bantu untuk ngasih masukan? Nah, ya itu sih ada apa ya? Eh, kalau sarannya nggak jauh beda dari dulu sama sekarang sebenarnya manusia itu. Selama dia mau adaptif, dia mau belajar, dia mau ngasih hands on ya, dia mau ngasih sesuatu sebagai pembeda, ya itu pasti masih dipakai, pasti. Oke, berarti yang paling penting itu adalah kita sebagai Gen Z ke depannya itu harus lebih punya value dan kreativitas yang lebih tinggi untuk mau belajar gitu ya, Pak Johannes ya. Iya, dan persistensi itu penting. Jadi kalau yang kurang sampai hari ini itu Gen Z itu adalah lebih ke, sorry to say, manja gitu. Jadi nggak tahan banting. Sedikit 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 gitu sudah dia, kalau katanya apa tokoh politik yang sedikit booming itu Bambang Pacul itu kalau bilang itu Korea gitu. Jadi sedikit sedikit wah gitu lah. Iya bener banget. Berarti kita harus gak boleh terlalu manja dan harus coba menggembleng diri masuk ke dunia pekerjaan dan lebih kreatif dan mau belajar. Ya. Betul banget. Oke, baik. Sepertinya, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir, Pak Johannes, Oke. dari kita di Bisikan episode ke-14 hari ini. Gak kerasa banget ya, Kak Rara dan Pak Johannes. Kita udah berada di penghujung acara. Nah, ternyata di bisikan kali ini kita mendapatkan banyak banget insight seputar AI di dunia kerja. Nah, mungkin sebelum benar-benar berakhir episode kita hari ini, kepada Pak Johannes, mungkin dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya kepada teman-teman Sobat Binar semuanya. Pada Oh, Pak Johannes, persilakan. oke. Kalau closing statement saya sih jangan takut dengan AI. Jadi banyak teman-teman yang berpikir ketika ada itu kira-kira malah mengancam hajat hidup mereka. AI itu hukum alam yang pasti akan kita temui dalam waktu dekat ini di hampir di semua lini. Jadi ya face it, dan apa maksudnya, hadapi terima situasi itu, dan kita yang coba mulai bekali apa yang kira-kira kita masih bisa masih ada value-nya dari kita yang masih bisa dihargai oleh orang lain dari kita. Even AI itu pasti akan jauh lebih berguna, tapi kalau kita secara emosional, secara value itu kita bisa dapat, trust me, percayalah saya, kita pasti akan masih dipakai gitu.
Oke, itu tadi closingan dari Kak Johannes yang sangat memotivasi di mana kita harus lebih baik dibanding AI, bahkan kita akan bisa lebih baik ketika kita memanfaatkan dan bersahabat dengan AI nantinya. Baik. Benar banget. Jadi, seperti kata Pak Johannes bahwa AI ini adalah hukum alam, Sobat Winner semuanya. Yang pastinya kita akan menjumpainya di kehidupan. Nah, langkah-langkah yang perlu kita persiapkan di antaranya dengan meningkatkan value dalam diri kita dan nantinya akan bersaing dengan AI dan, sebenarnya juga bisa berdampingan dengan AI begitu. Tapi Sobat Winner jangan takut karena kita nggak bakal keduluan nih sama AI. Jadi tetap akan diri kita tetap akan memiliki value yang bisa menghadapi si AI ini. Oke. Nah, sebelum benar-benar selesai ini mungkin dari kita ada sedikit informasi buat sobat minat semuanya. Kepada Kak Rara, silakan. Oke. Oke, Sobat Binar di sini pada tahu nggak sih kalau Berbinar itu punya banyak banget layanan yang bisa Sobat Binar cobain. Buat Sobat Binar yang ingin konsultasi dan ceritain keluh kesahnya, Berbinar Sebaya juga ada nih. Dan di mana Berbinar juga menyediakan layanan psikotes loh bagi kamu yang ingin mengenal diri lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang kamu miliki. Berbinar juga punya produk baru yang namanya adalah dirilis di Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Nah, Berbinar Plus itu apa? Berbinar Plus itu adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk kami, bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar ya, atau bisa langsung DM ke Instagramnya Berbinar. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi, terakhir aku ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Johannes karena telah menemani kita di Bisikan episode ke-14 hari ini. Dan juga aku ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Binar yang sudah mau mendengar bisikan kita pada hari ini. Nah, berikutnya jangan lupa buat Sobat Binar semuanya mendengarkan bisikan kita di episode-episode lainnya dan share episode ini ke Sobat Binar yang lain. Kita akan kembali lagi dengan topik yang tentunya nggak kalah seru dengan episode kita pada hari ini. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila dari kita ada salah kata. Sampai ketemu lagi Sobat Binar. Sampai jumpa. Ya, Ya, semua terima Sobat kasih Binar. waktunya. Selamat petang. Ya, terima kasih Pak Johannes. Selamat petang juga.